Jadi melihat Prabowo aja kita juga sudah menolak. Kenapa, Pak? Ya, jadi bukan karena berpasangan dengan Gibran itu. Nah, seperti yang saya sampaikan dalam pernyataan sikap Jumat lalu ya. Hari Jumat, betul. Ya, itu ada beberapa unsurnya ya. Satu adalah soal sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya kembali sedang bersama Bapak Sri Bintang Pamungkas. Apa kabar, Bintang? Kabar baik, alhamdulillah. Iya. Teman-teman, kita akan membahas sesuatu yang cukup urgent karena terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024, yaitu pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau teman-teman mengikuti live streaming saya kemarin, Pak Bintang dengan teman-teman itu dari Hizbullah Indonesia ya Pak ya? Ya. Sudah menyatakan menolak pelantikan Prabowo dan Gibran. Dalam live streaming yang kemarin itu, pernyataan sikap dari Hizbullah memang tidak dijelaskan secara detail dari Pak Bintang apa yang membuat beliau juga teman-temannya di Hizbullah Indonesia itu menolak Prabowo Gibran memimpin Indonesia mulai 2024 hingga 2029. Nah, kita akan bertanya lebih detail kepada beliau, sebetulnya apa sih yang membuat beliau ini nggak setuju Prabowo Gibran itu dilantik. Kalau Gibran mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa saat ini ada akunnya yang sangat kontroversial ya Pak ya, Fufufafa, di mana di dalamnya itu syarat dengan ujaran kebencian termasuk terhadap Pak Prabowo Subianto dan hinaan juga kepada anaknya, kepada mantan istrinya. Dan memang sejauh ini Pak Prabowo sendiri belum respon ya Pak ya, belum respon secara langsung, tapi melalui ketua harian DPP Gerindra yaitu Bapak Dasko Sukmi Davko Ahmad menyatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak terlalu pusing dengan akun itu, sementara masyarakat sendiri menilai bahwa akun ini keterlaluan dan juga menjadi apa ya Pak ya, semacam tolak ukur atau penilaian kali terhadap Gibran ya, bahwa orang ini selain tidak punya kompetensi sebagai wapres ya Pak ya, juga dari segi etika dan moral juga dipertanyakan ya. Karena isi kejiwaan karena isi akun Fufafa itu kalau teman-teman sudah baca pasti akan geleng-geleng kepala. Nah, kita akan tanya kepada Pak Bintang. Pak Bintang, sebetulnya apa yang mendasari Bapak dan juga teman-teman di Hizbullah ya Pak ya, menolak Prabowo Gibran? Dan sebetulnya kalau misalnya mereka pun dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, kenapa sih buat Indonesia? Silakan Pak. Ya, perlu dicatat ya, sekalipun Gibran itu tidak ikut serta, jadi melihat Prabowo aja kita juga sudah menolak. Kenapa Pak? Ya, jadi bukan karena berpasangan dengan Gibran itu. Nah, seperti yang saya sampaikan dalam pernyataan sikap Jumat lalu ya. Hari Jumat, betul. Ya, itu ada beberapa unsurnya ya. Satu adalah soal sejarahnya. Dari sisi sejarah, keluarga Sumitro Joyo Hadikusumo beserta istri dan anak-anaknya itu pada tahun 58 bergabung dengan PRRI Permesta yang menolak Republik Indonesia. Juga setelah dari tahun 58 itu bergabung dengan PRRI Permesta, sebut sajalah pemberontak ya. Itu ketika PRRI Permesta kemudian kalah, ya, itu ada bom
di Medan sama di Sumatera Barat ya, sehingga mereka menghentikanlah apa tuh namanya, pemberontakannya itu, atau eksistensinya. Pak Sumitro beserta keluarganya itu pindah atau lari ke Inggris. Dan kabar-kabarnya menjadi warga negara Inggris. Satu keluarga itu. Barulah kemudian tahun 72 kalau nggak salah, 72-73, ketika Pak Harto menjadi presiden, ya, Pak Harto resmi menjadi presiden itu tahun 71. Itu dipanggil, Pak Sumitro dipanggil, lalu diberi kedudukan sebagai menterinya. Kalau nggak salah waktu itu adalah Menteri Perdagangan, lalu Menteri Riset dan Teknologi. Nah, kabar-kabarnya dan secara logika memang bisa diterima bahwa Pak Sumitro sewaktu di Inggris itu mendapat atau dipaksa ya, secara halus untuk memberi keterangan tentang Soekarno. Tentu saja orang-orang intelijen, ya, MI6 mungkin mestinya ya bekerja sama dengan CIA. Bagaimana caranya menjatuhkan Soekarno, dan bagaimana mengetahui kelemahan-kelemahan Soekarno. Jadi akhirnya benarlah, bahkan muncul ya ketika itu dokumen yang disebut dengan dokumen Gilchrist. Gilchrist itu adalah duta besar Inggris di Indonesia, di mana di dalam dokumen itu disebutkan bahwa orang-orang Barat ini, Inggris, Amerika ini, mempunyai local army friends. Jadi teman-teman tentara ya, dari ketentaraan, dari TNI lah, ya, yang ada di Indonesia. Ya. Jadi lalu terjadilah peristiwa 65, ya, ada G30S. Jadi di dalam kerangka itulah Pak Mitro itu dicuci untuk memberikan informasi kepada intelijen Barat dalam rangka penjatuhan Bung Karno, dan Bung Karno jatuh juga akhirnya kan. Artinya waktu itu Pak Sumitro menjadi agen gitu? Iya, secara tidak langsung begitu. Karena sudah menjadi warga negara Inggris. Ya, dan mendapat perlindungan politik lah dari Inggris ya. Secara sukarela dia, kalau ditanya ya menjawab. Dan memang sebetulnya ya, ketika Pak Mitro itu orang sosialis VSI, bersama-sama dengan Sultan Syahrir, anak buahnya Sultan Syahrir lah. Dan dia bertugas di Amerika sebagai atasé perdagangan kalau saya tidak keliru ya pada waktu itu, yang dikirim oleh Syahrir karena Syahrir waktu itu menjadi Perdana Menteri yang pertama. Iya, betul. Ya, dan ada beberapa petunjuk ya, tulisan yang menyebutkan bahwa sebetulnya antara Sumitro dan Syahrir tidak sama. Di mana disebutkan bahwa Sumitro itu lebih pro Amerika. Dan memang kemudian akhirnya dari hubungan dengan Amerika itu Pak Sumitro mendapat semacam dana untuk mencetak orang-orang Indonesia belajar di Amerika, dan kemudian mereka yang belajar itu
adalah ekonom dari UI, seperti Pak Wijoyo, kemudian Ali Wardana, Emil Salim, ya, yang kemudian dikenal sebagai mafia berkelit. Ya, waktu itu lulusan Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Dan itulah yang kemudian dipakai oleh Pak Harto selama 30 tahun. Ya, kayaknya sampai sekarang juga sebutan mafia Berkeley itu masih ada nih, Pak. Sebutan mafia Berkeley itu kemudian setelah orang-orang sadar bahwa mereka itu para teknokrat yang dikirim oleh Pak Harto melalui Sumitro itu ternyata gagal menghasilkan Indonesia yang lebih maju gitu. Terbukti dari krisis moneter tahun 97 jatuh. Iya, betul. Dan memang di situ ada intervensi dari Amerika. Ya, Amerika memang bermaksud untuk menjatuhkan Soeharto, ya. Jadi oleh karena itu dibikinlah krisis moneter. Tapi kalau para teknokrat itu berhasil membangun Indonesia, saya kira akibat dari krisis moneter itu tidak seperti yang kita alami dan bahkan berlanjut sampai hari ini. Ya, jadi di situ kegagalan dari para teknokrat Berkeley itulah yang kemudian memunculkan istilah mafia Berkeley, ya, karena kebijakan mereka berhutang kepada pihak asing ternyata tidak bisa dibayar, ya, pada akhirnya, ya, dan yang terjadi sekarang, Pak, ya. Iya, dan bahkan kemudian meningkat seperti yang sekarang. Jadi ya itulah mafia Berkeley. Nah, itu sedikit tentang perilaku keluarga Sumitro. Nah, waktu kembali ke Indonesia dan menjadi menteri, itu Prabowo kira-kira pas lulus SMA, ya, setingkat SMA dan lalu menjadi siswa di Akabri, ya, Akabri Magelang. Lalu ya karirnya muncul dari situ, antara lain menjadi Komandan Jenderal Kopassus, Panglima Kostrad, ya. Lalu ya termasuk menikah dengan anaknya Pak Harto. Nah, di masa-masa itu sudah kelihatan ada sifat-sifat yang kurang terpuji, ya. Kalau Pak Badio, Subadio, yang juga beroposisi dengan Pak Harto, itu pernah mengatakan Prabowo itu punya sifat fasis. Oh, ya. Indikasinya apa itu, Pak? Nah, ya fasis itu gampang emosi, lalu melakukan tindakan kekerasan, ya, bahkan bisa sampai penghilangan nyawa, gitu. Itu fasis. Ya. Orang-orang fasis, orang-orang yang ya sih, sekarang masih terlihat temperamental sih. Temperamental, ya, ya. Nah, cerita Pak Badio itu disampaikan ketika duduk berdua dengan Prabowo dan berbincang-bincang di pesawat. Nah, turun dari pesawat itu yang disampaikan. Hati-hati ya, ini Prabowo itu punya sifat fasis. Nah, tentu saja lebih jelasnya ya Pak Badio yang tahu, ya. Nah, itu soal sejarah, ya, dan perilaku yang kemudian muncul tahun 97-98, ya, tentang penculikan para aktivis, bahkan dikaitkan dengan penghilangan nyawa, ya. Dan memang betul ada banyak
aktivis yang oposan terhadap Pak Harto pada waktu itu kedapatan mati, ya, hilang, ya, lalu terbongkar adanya penculikan. Dia sebagai ketua tim Mawar ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi setelah diselidiki ternyata kemudian ada indikasi kuat bahwa Saudara Prabowo itu memerintahkan anak buahnya dalam tim yang disebut tim Mawar. Kalau nggak salah ada satu tim lagi. Tim Melati kalau tim Melati ya. Nah, iya, itu menculik ya, dan kebetulan bisa diselamatkan ya. Artinya diselamatkan dari penculikan itu dan lalu bebas ya. Nah, kemudian itu menjadi satu alasan bagi Dewan Kehormatan TNI ya, Angkatan Darat ya, untuk memecat ya. Nah, tentang dengan hormat atau tidak, dengan tidak hormat itu menjadi polemik juga gitu, karena pada awalnya mantan Panglima TNI mengatakan dengan tidak hormat, tetapi kemudian direvisi menjadi tidak ada kata-kata itu ya. Lalu ada perilaku yang lain ya, yang berkaitan dengan itu ya. Dia konfrontasi dengan Presiden Habibie ya. Memang Presiden Habibie yang kemudian memerintahkan agar Prabowo itu dipecat ya, tapi informasinya kan dari Pak Wiranto sendiri. Dan pernah mendatangi rumah Pak Habibie bersama teman-temannya pagi-pagi sekali, yang tujuannya adalah meminta supaya pemecatan itu dilakukan setelah dia pergi ke Yordania ya. Dan memang akhirnya dia berangkat pergi ke Yordania. Itu tidak dipenuhi oleh Pak Habibie ya. Pak Habibie marah sekali karena kursi tempat duduk Pak Habibie itu ditendang sama Prabowo. sama Prabowo. Oh, informasinya dari mana itu? Ada ditulis di bukunya siapa namanya, Sintong Panjaitan. Oh. Sintong Panjaitan pada waktu itu adalah semacam apa namanya, penasehat pertahanan dan keamanannya Pak Habibie. Iya. Berani ya Pak menendang kursi presidennya? Iya, ya itulah. Bahkan ada kata-kata yang keluar dari Pak Habibie ya, sekalipun menjilat sepatuku, saya tidak akan maafkan. Oh, malah sakit hati ya? Iya, sakit hati itu. Tapi itu mestinya ditulis di dalam bukunya Habibie, tapi dicoret sama editornya. Oh. Ya, dihapuskan. Tapi saya mendengar dari si editor itu begitu. Oh, ya. Oke. Jadi itulah mungkin sifat fasis yang antara lain yang disampaikan oleh Pak Subadio itu. Lalu tentu saja saya Jumat yang lalu juga menyampaikan tentang dalam tempo 20 tahun terakhir, ya kan? 20 tahun terakhir itu ya dimulainya Undang-Undang Dasar 2002 ya. Ternyata sekalipun Gerindra itu dalam anggaran dasarnya menyatakan mendukung Undang-Undang Dasar 45 ya. Tetapi ternyata dia ikut mendukung Undang-Undang Dasar amandemen. Iya. Ya, jadi itu sendiri sudah merupakan satu apa tuh namanya, apa ya,
kemunafikan. Iya sih, sampai sekarang kita belum pernah mendengar Prabowo sekalipun misalnya mengatakan kita akan menerapkan Undang-Undang Dasar 45 yang betul. ditetapkan 18 Agustus. Iya, betul. Ya, jadi di sini sebagai menantunya Pak Harto, saya anggap Prabowo khianat, ya. Sebab Pak Harto kan selalu mengatakan menjalankan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Sekalipun Pak Harto sendiri tidak menjalankan, salah satu yang melanggarnya, ya kan? Iya. Nah, tetapi sebagai apa, Panglima Kostrad, mantan Panglima Kostrad, mantan Danjen Kopassus, ya mestinya dia tidak lupa terhadap Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, ya. Di mana ada itu kata-kata Pancasila, ya, dan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Jadi terpengaruh, ya. Jadi dia gampang terpengaruh, gampang terbelokkan, ya. Padahal itu menyangkut masa depan dan ya negara, bangsa dan tanah air, ya ketatanegaraan kita, ya. Jadi saya menganggapnya itu sangat serius, ya. Apalagi kemudian dia ikut di dalam Pilpres sampai 2 kali, ya. 3 kali. 3 kali, ya. 4 kali sama wakil. Oh iya, sama Mega waktu itu. Pernah dengan Megawati, tahun 2009 kalau nggak salah, calon wakil presiden, ya. Iya, 2009 kalau nggak salah. 2009. Kalau nggak salah sih. Iya, 2000 dengan Mega tuh. Apa 2004 ya? 2009 kayaknya sih. 2004 saya kira. Antara 2004, itu lah. Ya. Jadi betul-betul udah melupakan, ya, Undang-Undang Dasar yang dibikin atau dibuat oleh para founding fathers kita, ya. Jadi dia sudah lupa tentang tujuan, cita-cita kemerdekaan, cita-cita adil makmur, ya, dan apa yang ingin dicapai Indonesia merdeka itu disebabkan oleh keinginan untuk berkuasa, ya, dan 2 kali capres juga gagal, ya, dan dia nggak sadar-sadar juga bahwa sebetulnya pencapresan itu pelanggaran terhadap atau pengkhianatan terhadap Konstitusi 45. Bahkan kemudian saya sebut juga itu tentang perilakunya 5 tahun terakhir. Iya. Ketika dia menjadi Menteri Pertahanan. Iya. Pak, maaf sebentar. Kalau kita bicara tentang Pilpres, kan sebetulnya kan banyak yang bilang nih Pilpres 2014, 2019 itu kan curang. Sebetulnya kan Prabowo yang menang. Itu ya. Cuman memang menjadi pertanyaan, kenapa kok Prabowo nggak fight habis untuk mendapatkan haknya, kan gitu? Iya, ya. Mungkin kegagalannya di situ kali ya, Pak, ya. Kalau kita punya sesuatu dicuri kan kita pasti berusaha untuk mendapatkan kembali, ya, harusnya. Iya, ya. Iya, selain itu juga sebetulnya kan ini semua permainan. Oh, oke. Permainan untuk merusak Indonesia, ya. Dan itu permainan tuh yang memainkan adalah pihak asing. Iya. Ya, jadi misalnya, ya, seperti pernah saya sampaikan, harusnya Megawati itu bisa menang tahun 2004, ya. Tetapi berhubung karena dia melakukan napak tilas, membuat poros Jakarta, Beijing, Moskow, lalu mampir di Pyongyang, ya. Amerika tidak mau mendukung dia.
jadilah SBY. SBY sendiri sebetulnya pembunuh juga. Pembunuh gimana? Ya kan Munir mati. Oh. Dia Menteri Polhukam. Iya. Ya kan? Iya. Jadi dia pasti tahu. Dia pasti tahu, ya. Bahkan mungkin yang memerintah. Ya. Jadi dan Amerika dengan pandainya minta supaya apa tuh namanya, pembunuhan Munir itu jangan diungkap sebelum SBY jadi terpilih jadi presiden. Ya. Jadi diatur itu, ya. Dan orang kayak Prabowo mestinya tahu itu, ya, mestinya tahu. Artinya orang menjadi terpilih menjadi presiden itu bukan hanya karena soal suara, ya, tetapi ada dalangnya itu. Ada faktor X-nya. Iya, ada dalangnya, ada apa tuh namanya, yang mengatur. Yang mengatur, ya. Nah, bahkan sampai 2 kali, ya. Dia seakan-akan nggak sadar itu. Belum lagi bahwa kemudian itu adalah hasil kecurangan. Itu dia. Ya, adalah hasil kecurangan. Misalnya saja ketika 2014 ya, mestinya dia menang, ya, artinya itu sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi kan, tapi tiba-tiba muncul informasi suara baru dari SBY, ya kan, yang kemudian mengakibatkan Jokowi lah yang menang, ya. Dan itu pasti perintah dari Amerika, karena sebelumnya ketika Jokowi menjadi wali kota dan kemudian gubernur Jakarta, itu kan semua diatur Amerika, ya. Bagaimana alasan Jokowi terpilih, yaitu untuk mengawasi Abu Bakar Bashir, ya, sehingga Menteri Luar Negeri dikirim ke Jakarta, Condoleezza Rice, serta Hillary Clinton, ya, di zaman Obama itu. Dan Obama juga kemudian memerintahkan John Kerry untuk hadir waktu pelantikan Jokowi. Iya. Jadi benang merahnya kelihatan. Bagi saya dan teman-teman, itu udah kelihatan semua itu adalah permainan Amerika juga, ya kan? Iya. Selain ada soal kecurangan, ya. Kecurangan pun kemudian diperbaiki atas perintah Amerika juga, ya, supaya Jokowi menang, ya kan? Dan bisa jadi Pak, waktu itu Prabowo nggak fight, meskipun tahu mungkin dia menang, karena dia tahu, oh ini ada Amerika gitu kali ya. Atau ada alasan lain? ya, dia mungkin mau bersabar, nunggu kesempatan. Dan kesempatan itu akhirnya datang pada periode keduanya Jokowi kan. Dia ditawari jadi Menteri Pertahanan, dan mau gitu, dan dipelok sama Jokowi langsung segala macam fighting spiritnya itu hilang,